Agustan kentutin Alkitab, mati. Ada nonton sana, Agustan. Dulu pengkhotbah. Tahu kenapa? Pindah agama Islam. Kalau kau masuk Islam, belajar Islam saja. Kau jangan hina Alkitab. Di live, pegang Alkitab, kentut Alkitab. Baru bilang, lihat ya, saya mati dalam 1 bulan atau tidak. Awalnya tidak mati, sakit parah. Pas saya di Kalimantan Utara, saya tanggapi dia. Dia bilang, lu bertobat, sudah. Telusupi itu. Bertobat sudah, melawan, putus napas. Pembacaan firman Allah pada saat ini terpilih dari Injil Lukas pasalnya yang ke-17. Kita akan baca berbalas-balasan mulai ayat 28 sampai ayat 32. Ayat 28 saya demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. 29. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. 30 demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. 31 jemaat. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya, dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. 32 sama-sama, ingatlah akan istri Lot. Kita tepuk tangan untuk firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat, kita masih ada dalam seri khotbah The Revival of Family, kebangkitan keluarga atau kebangunan rohani maksudnya yang harus kita alami dalam keluarga kita masing-masing. Pembacaan ini menarik saudara-saudara, kita soroti menurut tulisan dari Dr. Lukas dalam bukunya yang pertama. Dan ini adalah salah satu cerita contoh yang diangkat oleh Lukas untuk mempersiapkan orang percaya untuk menyambut akhir zaman nanti. Ya, kita sedang ada dalam perjalanan menuju akhir zaman. Kapan terjadi kita tidak tahu, yang pasti akan terjadi. Terjadinya kapan? Menurut penggenapan waktu Tuhan. Jadi ada kurun waktu yang Allah tetapkan, ada tanggal yang sudah Allah tetapkan tapi Allah rahasiakan. Tapi yang pasti saudara-saudara kurang lebih mirip antara kedatangan Tuhan yang pertama pada hari Natal pertama 2000-an tahun yang lalu itu dan kedatangan kedua. Bahwa kalau kedatangan pertama itu ada waktu yang ditetapkan, maka kedatangan kedua pun demikian. Ayat yang menuturkan itu seputaran kedatangan pertama dan kedatangan kedua. Misalnya kedatangan pertama Galatia 4 ayat 4 ayat itu berkata, tetapi setelah genap waktunya, garis bawahi, setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Itu pada hari Natal. Nanti saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pada kedatangannya yang kedua, genap waktunya dia pasti datang. Dan Alkitab sudah mencatat bahwa tidak lama lagi. Di abad pertama kurang lebih, penulis Ibrani pasal 10 ayat 37 mengatakan bahwa sebab sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Bahkan Tuhan Yesus mengulangnya 3 kali dalam pasal terakhir kitab Wahyu. Pasal terakhir kitab Wahyu, Wahyu 22 ayat 7. Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya aku datang segera. Dia ulang lagi di ayat yang ke-12. Dia berkata, sesungguhnya aku datang segera. Tidak cukup di situ. Dia tambah lagi di ayat 20. Dia berkata, ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Segera di sini disampaikan di tahun 90-an Masehi saat Wahyu ditulis oleh Yohanes di Pulau Patmos. Sekarang 2023 Masehi. Kalau
90-an Masehi saja katanya segera. Maka harus disimpulkan 2023 ke sana lebih dekat lagi. Dan karena ini lebih dekat, setan juga kerja lebih gila-gilaan. Dan setan selalu menyerang keluarga, Bapak Ibu terkasih. Dari dulu, bahkan keluarga pertama aja berhasil dihancurkan oleh setan. Setan berhasil merusak hubungan antara Tuhan Allah dengan manusia. Serangan pada keluarga pertama jangan pernah dilupakan di catatan Kejadian 3 itu. Maka saya percaya, saya meyakini serangan-serangan yang lebih hebat akan Tuhan beri saudara-saudara bagi keluarga-keluarga Kristen. Menarik kalau kita menyoroti tulisan Dr. Lukas tadi ya. Dalam Lukas pasal 17 ayat 28 sampai ayat 32. Ada dua keluarga sebenarnya. Selain keluarga Lot yang kita baca dan kita mau bahas hari ini. Di bagian sebelumnya dari ayat-ayat tadi, di ayat 26 sampai ayat 27, dia menyoroti keluarga yang minggu lalu kita bahas. Yaitu keluarga Nuh, perhatikan. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Ya. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Salah satu hal yang saya seruti yang kita pelajari minggu lalu adalah orang asik dengan urusan lahiriannya tanpa memikirkan Allah. Tiba-tiba musibah datang. Hal yang sama diulang lagi oleh Dr. Lukas di dalam pengalaman keluarga Lot, saudara-saudara. Makanya kalau kita baca di ayat 28 itu, keterangannya jelas demikian juga. Bukan hanya di persoalan yang terjadi di keluarga Nuh, di zaman Nuh, demikian juga seperti terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Jadi urusan lahiriah, bukan tidak boleh urusan lahiriah, tapi dijaga keseimbangannya. Itu yang Tuhan mau, saudara-saudara. Sebab memang ada ayat-ayat yang secara eksplisit mengatakan, di dunia orang mati itu tidak ada pekerjaan, tidak ada pertimbangan. Jadi kalau ada waktu selagi masih hidup kerja. Pengkhotbah 9 ayat 10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati kemana engkau akan pergi. Ora et labora itu sudah menjadi rumus kita. Kerja. Tapi ingat kerjanya seimbang. Jangan hanya kerja seperti orang-orang di zaman Nuh dan zaman Lot. Kerja hanya urus makan, minum, pakai dan lain sebagainya. Tanpa mempersiapkan diri baik-baik. Berkaitan dengan musibah-musibah yang akan datang. Makanya pada hari ini di mana setan bekerja double porsi. Mau menghancurkan keluarga-keluarga. Saya ingatkan kerja seperti pengkhotbah 9 ayat 10 mantap. Tapi harus ingat apa yang Yesus katakan dalam Yohanes 6 ayat 27. Di sana Tuhan Yesus mengingatkan kita, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Ini kalau kita bandingkan saudara-saudara, ada pesan senada hati Tuhan dalam 1 Timotius 4 ayat 8. Di mana ayat itu mengingatkan kita, latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena apa? Karena mengandung janji baik untuk hidup saat ini di planet ini. Maupun untuk hidup yang akan datang di dalam kekekalan nanti. Jadi, belajar dari keluarga yang kemarin minggu lalu kita bahas. Dan minggu ini kita bahas lagi. Ya, memang kalau kita lihat apa yang diangkat oleh Dr. Lukas berkaitan dengan teladan dua keluarga ini. Memang ada perbedaan. Perbedaannya adalah keluarga yang minggu lalu selamat semua. Keluarga yang minggu ini kita bahas ada yang tidak selamat. Makanya saudara-saudara di ayat 32 Tuhan Yesus sendiri mengatakan kepada kita semua, ingatlah akan istri Lot.
Kalau minggu lalu kita belajar keluarga Nuh dan sorotannya lebih banyak kepada Nuh sebagai kepala keluarga, maka minggu ini kita akan belajar keluarga Lot dan sorotan lebih banyak adalah kepada istri Lot. Sampai Yesus bilang tuh, ingatlah akan istri Lot. Kehadiran seorang perempuan, seorang istri dalam sebuah keluarga ini sangat-sangat penting, saudara-saudara. Sangat-sangat penting. Pada waktu Tuhan cipta segala sesuatu baik adanya. Tapi waktu lihat Adam sendiri, Tuhan bilang tidak baik manusia itu sendiri. Kenapa? Karena Allah yang kita sembah itu, Allah yang punya sifat sosial. Sifat itu Allah masukkan ketika Allah menciptakan manusia. Allah masukkan ke dalam diri manusia. Jadi manusia tidak bisa hidup sendiri. Bahkan dilarang hidup sendiri. Kalau sendiri karena saat teduh, boleh. Sendiri tanpa teman, tanpa kawan, itu bahaya. Ya mungkin tidak selalu harus nikah. Karena ada orang yang dikaruniakan tidak nikah. Tapi harus bersosialisasi. Kita butuh orang lain, saudara-saudara. Tuhan kasih otoritas di Adam, silakan. Kasih nama binatang-binatang, lalu binatang-binatang itu dibawa kepada Adam sepasang-sepasang. Badak, ada pasangannya. Jerapah, ada pasangannya. Tikus, ada pasangannya. Bebek, mesra sekali. Wah, pokoknya semua. Dan para penafsir mengatakan Allah sengaja memperlihatkan itu kepada Adam. Supaya Adam juga tahu, kalau begitu yang cocok dengan saya siapa? Lu mau ame singa mai, lu cari hal. Jangan, berat. Maka akhirnya Allah menciptakanlah ya seorang perempuan. Dan perempuan itu dikatakan sebagai penolong. Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Iya, istilah penolong ini menarik. Ini selain diberikan kepada istri, istilah ini diberikan kepada siapa? Tuhan sendiri. Roh Kudus itu penolong, Yesus itu penolong. Sekarang dalam konteks keluarga, istri adalah penolong. Logikanya jelas bahwa penolong itu di mana-mana lebih kuat dari yang ditolong. Ditolong itu biasanya lebih kuat dari yang lebih lemah dari yang menolong. Amin, saudara-saudara. Makanya entah kenapa di Alkitab itu kalau kita baca lebih banyak janda daripada duda. Laki-laki mau hebat kayak apa? Lupi duluan. Kebanyakan ya. Kalau dapat laki-laki umur panjang seperti Boas, syukur-syukur. Tapi kebanyakan laki-laki lewat dahulu. Tidak gampang jadi perempuan. Sudah melahirkan lagi. Dia bangun harus lebih pagi. Dia urus semua. Kadang-kadang dia tidur paling lat, bangun paling pagi. Saya satu sisi betul dia makhluk lemah. Tapi di sisi lain dia punya kelebihan yang luar biasa. Maka dari itu saudara-saudara, tentu pembahasan ini membuat para laki-laki menghormati istri dari Anda sekalian. Bagi yang sudah nikah, yang akan menikah, tolong dulu. Anda harus beri hormat, beri penghargaan sebagai manifestasi cinta Anda kepada Tuhan dan kepada Dia. Dan kalau Anda lah istri itu, Anda harus beri perhatian baik-baik terhadap materi ini. Karena kehadiran seorang perempuan begitu penting di dalam kehidupan rumah tangga. Ya, memang dia punya kelemahan tertentu. Makanya di dalam 1 Petrus 3 ayat 7, nasihat Petrus kepada para suami, Petrus bilang begini. Demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Betul. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan supaya doamu jangan terhalang. Iya, ada bagian tertentu dia kaum lebih lemah. Tapi karena dia adalah penolong, bagaimanapun ada kelebihan khusus pada seorang perempuan, saudara-saudara. Jadi harusnya dia menolong. Tapi sangat disayangkan fakta sejarah suci mencatat, penolong ini justru bawa bencana. Hawa yang justru disebut penolong bukan bawa berkat, bawa sial dalam rumah.
Gara-gara dia suaminya terjerumus. Cerita Kejadian 3 itu sudah pasti, itu Hawa duluan. Yang omong-omong sama alat setan yaitu ular, yaitu Hawa. Lalu dia buka celah di sana, dia tergoda di sana, lalu dia bawa malapetaka itu kepada suaminya. Makanya dalam 1 Timotius 2 ayat 14, Paulus bilang begini kepada Timotius, lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Bukan Adam. Penolong tidak maksimal sebagai penolong. Penolong justru bawa bencana. Ada lagi penolong jadi perongrong. Penolong itu kalau suami lemah dia topang. Suami jatuh dia angkat. Suami susah dia hibur. Suami lagi bingung, lagi galau, dia ada memberi solusi. Bukan tambah cerewet. Bukan tambah menjadi penyebab kekacauan. Seperti yang terjadi dengan Ayub. Ayub itu sudah terpuruk, harapan istri kasih kuat. Anak sudah mati semua, harta sudah habis, kerabat tinggalkan, pembantu pun tidak hormat lagi kepada Ayub. Ya, si penolong ini kalau bisa jadi pembangkit semangat. Tidak. Penolong kurang ajarnya luar biasa. Menurut Ayub 2 itu, Ayub ayat 9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Bayangkan. Kutukilah Allahmu dan matilah. Pikir gereja lah dia bilang. Pelayanan lah iko itu pasang pembapa gembala tuh. Yang suka telepon-telepon, ayo keset nana menunggu. Ayo kabiti memanggil. Ayo jalur 40. Iko. Kira hidup nih hanya dengar khotbah kau bilang amin. Ada ya ibu-ibu model begitu. Kita berdoa Tuhan beri kau panjang umur ya. Ini suami lagi terpuruk, bukannya kasih semangat, bilang bertekun terus. Ini kalau bahasa Kupangnya begitu. Tekun terus. Saleh. Lu pernah ganti saleh, lu panggil lupa saleh sekarang. Lu ini bukan tinus saleh. Kutukilah Allahmu dan matilah. Anda bayangkan ini perempuan. Perempuan begini mesti kena hardikan keras. Makanya di ayat 10 benar-benar Ayub yang dalam terpuruk hardik dia. Tapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ibu-ibu, kaum perempuan dan yang akan jadi ibu, kalau siap menikah dengan orang, ingat komitmen nikah. Aku akan setia dalam suka dan duka, dalam untung dan rugi, dalam sakit dan sehat. Aku akan menghormati akan dia, aku akan menghiburkan akan dia, dan aku berjanji selama hidupku tidak ada laki-laki lain selain Nadus. Kalau suamimu Nadus, itu maksud saya. Iya kan? Itu kan yang kita janji, dan saya sudah bilang, janji nikah itu bukan janji sama Bapak Pendeta, bukan janji sama Bapak Gembala, itu janji sama Tuhan Allah. Amin Bapak Ibu. Tolong dipegang janji itu. Tolong dilaksanakan janji itu. Jangan kayak ini. Ya udah kalau pernah salah, ini khotbah datang supaya kita bangkit sama-sama lah. Amin, kekasih Tuhan. Mana ada menjalani hidup ini semua baik-baik saja. Allah yang kita sembah itu merancang dua-dua. Rancang mujur, rancang malang juga. Tujuannya apa? Supaya kita bergantung total. Karena dengan rancangan itu kita susah tebak masa depan. Maka solusinya apa? Bergantung total, percaya total, bersandar total, berharap total. Hanya kepada Allah. Pengkhotbah 7 ayat 14. Pada hari mujur bergembiralah. Gembira, sukacita, bikin pesta ulang tahun, undang pendeta, khotbah. Nah, jangan minum mabok. Undang khotbah biasa, makan, babai, bercerita,
bergembira, pesta, tidak apa-apa. Tuhan tidak anti pesta selama bukan pesta pora. Terus? Tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur. Hari malang juga dijadikan Allah seperti hari mujur. Mana ada rumah tangga mujur terus. Mana ada rumah tangga beruntung terus. Mana ada rumah tangga sehat terus. Tidak ada. Ini ayat tidak mungkin salah. Tidak ada. Cari rumah tangga siapa? Rumah tangga Nuh, Abraham, Daud, Musa, Yusuf dan Maria, Zakaria dan Elizabeth, Priscilla, Aquila, atau siapa? Tidak ada. Semua ada iramanya, ada kisahnya, ada dramanya. Karena Tuhan memang rancang itu. Supaya apa saudara? Supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depan. Maka itu bergantung total lah kepada Allah. Amin saudara-saudara. Jangan pikir kita bisa tebak semua, kita bisa atur. Gampang, pokoknya beta tinggal telepon, di sana angka, beta telepon lain. Di sana son angka, beta telepon diri sendiri. Apa telepon? Andalkan manusia tuh hati-hati. Ingat Yesaya pasal 2 ayat 22. Itu ayat jelas, jangan berharap pada manusia. Sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Allah rancang itu semua supaya bergantung kepada Allah. Suami yang diwakilkan oleh Ayub saat ini lagi bergantung total kepada Allah. Istri malah bukan jadi penolong, jadi perongrong, pemata semangat. Dan sejenisnya. Nah saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ini tidak boleh demikian. Kalau mau jadi istri itu tidak semua cerita istri-istri di Alkitab itu buruk ya. Ada juga yang baik. Makanya diangkat oleh Tuhan menjadi teladan. Misalnya istrinya Abraham, Sarah namanya. Sarah itu taat kepada suami, hormat suami, panggil suami dengan penuh hormat, penuh cinta. Panggil aja Tuhan. Bukan why. Tuhan. 1 Petrus 3 ayat 6. Anda lihat laki bini dan sekarang pun cara panggil laki. Panggil yang manja sedikit. Lihat ini ayat. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Iya. Dia taat suami dan hormat suami. Panggil aja Tuhan. Saya pernah panggil woi begitu. Apalagi amnuban. Oh tidak ada itu. Lihat Mesopotamia satu. Ini kan dia dari Mesopotamia tuh. Tidak ada itu. Hormat. Sekarang kan kalau diterjemahkan lebih modern kan. Babe. Ada lebih. Ada lebih singkat aja, habi. Jam bibi berbabi. Jangan kasihan laki. Gak perlu. Habi, apalah. Macam-macam. Ada yang panggil preti, kan asik. Pret. Ada ibu preti di sini ya. Kalau itu memang nama asli ya. Makanya ada tuh yang manja banget sama istrinya. Preti dia singkat saja. Pret. Entahlah, tidak harus begitu. Kalau saudara, kalau son cocok, jam paksa. Misalnya kan ke ketong-ketong dari timur, ini kan kurang cocok, ya kan? Dia tak usah dembihan apa, obat pembapa, selesai. Amin. Anak pertama tuh dia korban ya. Tinus pemama. Itu sebenarnya dalam loh. Cukup itu jam paksa. Hoi beb, jangan hoi kok apa. Lu sonara hujan, sonara angin, lu hoi beb. Hoi katong ni anak TTS. Tak usah den babeb apa. Babeb na bahana. Dia pikir kalau sayang standar lah ya. Sayang ya.
Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, jadi tidak semua istri itu di dalam cerita Alkitab semua salah, tidak semua kan. Buktinya ini ada contoh menarik. Dan kalau dapat istri model begini, aduh, ini lebih berharga nilainya daripada warisan keluarga, daripada harta kekayaan. Mengapa demikian? Karena Amsal 19 ayat 14 saya baca buat saudara. Ayat itu berkata begini, rumah dan harta adalah warisan nenek moyang. Ini yang nikah dengan orang-orang yang sudah ada warisan. Tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Allah kontraskan harta dalam teks ini. Sumbernya sebenarnya dari Tuhan. Tapi Allah mau kasih tahu betapa berharganya istri yang takut Tuhan. Sampai Tuhan bilang, kalau harta sumbernya nenek moyang. Tapi kalau istri yang akal budi dan orang berakal budi itu adalah manifestasi orang takut Tuhan, taat firman, itu karunia Tuhan. Nenek moyang bisa lenyap, Tuhan tidak bisa lenyap. Harta bisa lenyap, karunia Tuhan itu sesuatu yang bersifat rohani. Makanya kekasih Allah tentu kita rindukan istri-istri yang model begini. Kayak Sarah, kayak Elizabeth, kayak Ibu Maria. Itu istri-istri luar biasa. Nah, oleh karena itu kekasih Tuhan kita rindu. Hanya saja dalam pembacaan kita ini ketika bahas keluarga Lot, Tuhan Yesus bilang ingat istri Lot. Justru yang kita tahu tentang istri Lot ini negatif. Apa yang kita ingat dari istri Lot? Dia jadi tiang garam. Artinya dia binasa. Artinya dia tidak selamat, saudara-saudara. Maka dari itu, pada saat ini jemaat yang diberkati Tuhan, saya akan menyeberangkan 3 hal kepada jemaat sekalian berkaitan dengan pesan Yesus. Ingat akan istri Lot. Kira-kira apa saja yang kita pelajari dari Lot dan keluarganya. Semua akan kita soroti. Lot dan anak-anak juga. Tapi lebih banyak ibu atau istri dari Lot. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita belajar tentang istri Lot ini, saya catat beberapa hal. Yang pertama, hidup dalam keluarga orang benar tidak menjamin keselamatan seseorang. Artinya, untuk selamat tidak bisa nunut-nunutan. Untuk selamat tidak bisa nebeng. Yesus mengerjakan keselamatan bagi semua. Tapi meresponi satu demi satu. Suami orang benar, tapi istri tidak bertobat, istri tidak selamat. Istri orang benar, suami tidak bertobat, suami tidak selamat. Orang tua orang benar, tapi anak-anak tidak bertobat, anak-anak tidak selamat. Sebaliknya, anak orang benar, bahkan mungkin anaknya pendeta, pelayan Tuhan, bahkan nabi sekalipun. Tapi kalau orang tua tidak bertobat, tidak akan selamat. Makanya, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, kata Alkitab. Itu urus masing-masing. Kita tetap saling mengingatkan, tetap berusaha saling menularkan, tapi kita tahu konsekuensi untuk melakukan ini. Ada yang mau, ada yang tidak, ada yang sambut, ada yang tolak. Kalau dorongan kami sebagai hamba-hamba Tuhan sih, maunya kita terima semua. Tapi kan setiap kepala dengan kerangka berpikirnya sendiri, setiap hati dengan sikap hatinya sendiri. Maka dari itu perlu dengar khotbah, perlu didoakan dan lain sebagainya. Supaya kalau bisa kita rame-rame ikut yang benar. Sebab istri Lot ini ada di keluarga orang benar. Suaminya orang benar. Tapi dia tidak selamat. 2 Petrus 2 ayat 7 jelas mengatakan Lot itu orang benar. Tetapi ia menyelamatkan Lot orang yang benar yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum. Sampai di situ. Tetapi ia menyelamatkan Lot orang yang benar. Di ayat 8 dia ulang lagi saudara-saudara. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka. Dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu. Sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Dia orang benar, jiwanya benar. Tapi istrinya celaka.
Istrinya tidak selamat. Dulu ada pemahaman yang menurut saya ini bodoh, tapi merajalela di mana-mana, menular di mana-mana. Saya yakin ini bukan pendeta yang ajar, atau mungkin ada yang salah mengerti, kok bisa berkembang begitu rupa. Kalau kita belum sidi, itu yang tanggung kita pun dosa, kita punya orang tua. Bapak Ibu pernah dengar? Saya coba tanya-tanya gereja-gereja yang sidi, ini ajaran dari mana? Teman-teman juga bingung, pokoknya begitu sudah. Dasarnya di mana? Makanya ada anak-anak yang masih nakal sekali. Kenapa belum bertobat? Biar kok bapak yang tanggung. Kasihan bapak. Bapak pu hidup sani antara ada dan tiada. Mus tanggung bahasa ampa orang sial pu hidup nih. Biar kok bapak dan mama don bapak bagi dua, kok biar kok do rasa. Lihat anak model apa nih? Ini ya dibangun di atas satu pandangan yang keliru. Anak tidak tanggung dosa orang tua tidak tanggung dosa anak. Masing-masing urus. Kalau ada orang tua tidak didik anak, lalu dia kena hukum, itu bukan karena kesalahan anak. Memang dia tidak melakukan porsinya dengan benar. Kalau ada anak Tuhan hukum karena tidak dengar orang tua, ini karena memang dia tidak melakukan porsinya dengan benar. Makanya kalau kita belajar satu data pembanding ya, dalam Yehezkiel pasalnya yang ke-18 mulai ayat 14. Ini tentang kalau orang tuanya jahat tapi anak lihat kejahatan orang tuanya lalu anaknya bertobat, amanlah anaknya. Orang tua mati dalam kesalahannya, anak hidup karena kebenarannya. Perhatikan. Sesungguhnya kalau ia melahirkan seorang anak dan anak ini melihat segala dosa yang dilakukan ayahnya, Ya. tetapi menginsafi hal itu sehingga tidak melakukan seperti itu. Ya, dia bapak buat apa-apa saja tuh. Ia tidak makan daging persembahan di atas gunung dan Ya. tidak melihat kepada berhala-berhala kaum Israel, tidak mencemari istri sesamanya. Jadi bapak berat. Lihat orang pembini mesti evaluate. Jadi anak lihat bapak nih berat. Tante itu juga dievaluate, tante ini dievaluate. Tante yang kemarin sama dievaluate. Dia mulu picah, kok beri mau pembini nah. Terus? Tidak menindas orang lain, tidak mau meminta gadai, tidak merampas apa-apa, memberi makan orang lapar, memberi pakaian kepada orang telanjang. Terus? Menjauhkan diri dari kecurangan, tidak mengambil bunga atau riba, melakukan peraturanku dan hidup menurut ketetapanku. Orang yang demikian tidak akan mati karena kesalahan ayahnya, ia pasti hidup. Iya pasti hidup. Itu resiko papa mamamu yang tidak bertobat. Kamu aman. Kalau usaha tegur papa mama tidak mau dengar ya urusan di situ. Kita bukan tidak sayang. Kecuali kau tak ajak pi mana? Kau ajak pi gereja, ini susahnya minta ampun. Orang di Sumba sana, di Amnuban, Amnatun sana, di Sabu sana. Kalau kami KKR turun dari pesawat tuh lihat antara gereja dan rumah jarak jauh mau mati. Nanti malam KPI, don jalan kaki pegang obor. Sampai yang tinggal di kota nih hitung kiri kanan. Orang di kampung jalan kaki koko Alkitab dan kidung jemaat. Pi pulang berapa kilo? Beta supaya kena masalahnya. Tanya, ini rumah di mana? Dekat siapa? Itu lu mati. Kamu pasti mati. Son lari dari 12 kilo. Bitis yang bawa itu mau farises. Tapi dong biasa kan. Ya kita menyesuaikan. Jadi enak juga. Saya jalan 6 kilo mau doa. Sampai bilang, mana nenek mau dia doa. Aku mau oto datang. Kok nenek sunai pisau Bilang kasih tahu nenek. Bilang ada salam. Ya. Tadi kan waktu hari Cadusan mau datang. Tapi nenek bilang nenek Supara. Malah keso Nenek pas lihat oto lewat. Nenek bilang aku mana sudah naik. Keso Bapak dong mana na doa kirim. Saya bilang lu pikirin telegram. Kita doa kirim. Tuhan tolong nenek yang sudah bis. Bayangkan saja. Kita
Kita harus doa kirim. Tuhan tolong kau nenek sampai dan selamat. Sebab kalau nenek sakit aja harap ku Tuhan datang itu. Haleluya. Nenek selalu bikin kecewa. Pas datang hilang. Hai kacau betul-betul. Ya, itu urusan orang tua dong. Saya jujur aja, saya punya keluarga, kalau garis turunan saya tidak buka detail-detail. Tapi satu dosa yang banyak banget di keluarga saya itu dosa kawin cerai. Keluarga saya loh. Om saya tuh ada yang istri 7. Ada istri Timor, istri Flores, istri Sabu, istri apa. Pilih om pemuka. Bisa 7 nih. Saya pun saudara perempuan, sepupu perempuan. Laki bangkal anamku. Saya komitmen gitu loh. Tuhan, beta mau bertobat. Beta soalnya mau ini terjadi di keluarga saya kelak. Saya harus putus ini kebiasaan buruk. Karena itu bisa dilakukan. Jadi jangan pikir, oh sudah begitu ya kita semua ini memang turunan. Turunan bukan cabang. Karena kita ini semua adalah kepala cabang. Coba kalau buka cabang bang, kan enak cabang puskesmas, cabang pos PI. Jadi akhirnya waktu baca ini ayat, waduh dikuatkan begitu. Berarti ada harapan buat kita. 18. Ayahnya yang melakukan pemerasan, yang merampas sesuatu dan yang melakukan hal-hal yang tidak baik di tengah-tengah bangsanya, sungguh ia akan mati karena kesalahannya. 19. Tetapi kamu berkata, mengapa anak tidak turut menanggung kesalahan ayahnya? Karena anak itu melakukan keadilan dan kebenaran, melakukan semua ketetapanku dengan setia, maka ia pasti hidup. 20 sama-sama, 23. Orang yang berbuat dosa, itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya. Dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya. Dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Haleluya. Jadi kekasih-kekasih Allah tidak ada itu. Tetapi tentu kalau kita masih hidup bersama, sekali lagi berusahalah menjadi berkat bagi kerabat kita yang masih kepala batu, yang masih keras. Sebenarnya istri Lot, istri Ayub sangat diuntungkan ya. Kenapa? Karena suami mereka tuh orang benar. Itu sudah poin benar itu, poin luar biasa. Sebab Bapak Ibu tahu kalau kita bicara tentang orang benar ya. Kadang-kadang itu ya Tuhan masih memelihara atau masih memberi kesempatan kepada anggota keluarga kita yang jahat. Itu karena Allah masih melihat ada orang benar yang berseru di rumah itu untuk ini orang-orang. Andai kata Allah tidak lihat itu habis. Anda tahu kenapa Allah menyelamatkan Lot dan keluarga? Anda pikir itu karena Lot dan keluarga? Bukan. Allah dengar permintaan Abraham. Sebelum dia tunggang balikan Sodom dan Gomora, Abraham sempat berdoa, Tuhan kalau ada 50 orang bagaimana? Tuhan bilang, oh tidak saya bantai. Tidak saya tunggang balikan. 40 turun, 30, 20, terus sampai 10. Kenapa Abraham berdoa? Abraham tahu di sana ada kerabatnya. Dan akhirnya Tuhan dengar. Jadi kita yang jahat-jahat, kita belum mati, kita belum dihukum. Bisa jadi Allah sedang dengar seruan ibumu. Allah dengar seruan mertuamu, Allah dengar doa istrimu, Allah dengar doa suamimu, anakmu. Allah masih hitung dia. Kalau tidak kau habis. Makanya sebenarnya diuntungkan sekali ya Lot, istri Ayub, suami-suaminya orang benar. Tapi kok mereka tidak manfaatkan itu. Padahal ada ayat bilang begini buat istri. Suami yang tidak benar saja, suami yang kepala batu saja, istri harus berusaha menangkan dia. Bukan hanya dengan kata-kata, tapi kelakuan. 1 Petrus 3 ayat 1 dan 2. 1 bilang begini. Demikian juga kamu hai istri-istri,
tunduklah kepada suamimu supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Kelakuan yang model bagaimana? Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Iya. Bahkan dengan suami yang kepala batu aja, istri harus berjuang. Nah ini sudah diuntungkan suaminya benar, tapi tidak manfaatkan baik-baik. Maka dari itu, Bapak Ibu jemaat, ibu-ibu, atau semua kita tanpa kecuali ya. Kalau ada satu orang benar di rumah saudara, yang dia mau bertobat, dia mau usaha cari Tuhan, karena manifestasinya bisa kelihatan dari situ, dia mau melayani Tuhan, dia memberi masukan-masukan yang baik, sekalipun tentu dia tidak sempurna seperti malaikat. Tapi kalau ada orang begitu dalam rumah, aduh kita bersyukur itu. Jangan lemahkan dia, kasih semangat dia. Biar dia hidup tambah dahsyat dengan Tuhan. Dan kita juga ikut dia punya jejak. Istri Lot binasa sekalipun suaminya orang benar. Apakah ini tidak bertentangan dengan ayat berikut? Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31 yang sering dikutip oleh orang-orang tertentu. Pokoknya kalau saya sudah bertobat, pasti seisi rumah saya pasti selamat. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Ini ayat tidak bisa diklaim membabi buta begini. Sebab kalau saudara mau kutip ayat, harus lihat konteks sebelum dan konteks sesudah. Ya, ayat-ayat sebelum atau ayat-ayat sesudah, di situ kita akan temukan maksudnya secara utuh. Bahwa tidak dimaksudkan di sini bahwa kepala penjara Filipi ini dia punya iman mewakili semua, tidak. Sebab Paulus ngomong ini karena Paulus mau menindaklanjuti dengan penginjilan. Penginjilan kepada siapa? Mereka semua satu-satu. Entah berapa banyak anggota keluarga kepala penjara Filipi ini ditantang bertobat semua. Makanya di ayat 32 dia bilang begini. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Iya, dia bedakan di situ ya. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya. Apakah hanya kepadanya? Kepada kepala keluarga? Tidak. Dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Sehingga semua menjadi percaya. Jadi ini tidak nunut-nunutan. Tidak ada yang nebeng di sini. Masing-masing bikin keputusan. Dan masing-masing memberi diri dibaptis. 33. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Iya, masing-masing memberi diri dibaptis. Jadi ini tidak nunut-nunutan. Tapi puji Tuhan, di sini memang sama-sama komitmen. Ayo kita serahkan diri. Mereka bukan Kristen, menjadi Kristen waktu itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau ada keluarga kita yang benar, ikut teladannya. Ikut ajakannya. Ikut gayanya. Maka dengan demikian kita menikmati juga keselamatan yang dari Kristus. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Poin yang kedua yang mau saya seberangkan kepada jemaat adalah, kalau kita disuruh ingat istri Lot, kita ingat hal apa? Yang harus kita ingat ini. Jangan coba-coba meremehkan ancaman firman Tuhan. Firman Tuhan bukan hanya berisi berkat. Firman Tuhan juga berisi ancaman. Kalau hanya berisi berkat, semua bilang amin. Semua bilang haleluya, terima kasih. Saya sangat diberkati. Karena khotbahnya berkat. Tapi faktanya di dalam kitab suci, firman Allah tidak hanya berisi berkat. Contoh seperti kasus Lot dan keluarga. Khususnya istrinya ya. Mereka sudah dengar bahwa Tuhan tidak main-main. Tuhan akan menunggang balikan Sodom dan Gomora. Makanya di dalam Kejadian 19 ada peringatan-peringatan yang begitu jelas. Mulai ayat 15. Perhatikan Bapak Ibu. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera katanya,
bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. 16. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangannya, tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Itu gara-gara siapa? Gara-gara dia punya om tuh. Abraham tuh yang berseru, selamatkan dulu. Ada berapa? Kok gampang. Tapi tidak semua. Tetap saya tunggang balikan, tapi saya akan selamatkan mereka. Ya. Lalu saudara-saudara disuruh lari dan jangan menoleh ke belakang. 17. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu. Janganlah menoleh ke belakang dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Berapa kali ayat bilang lari, lari, lari. Jangan menoleh. Malaikat main omong lari, lari, lari. Tidak cukup sampai di ayat-ayat ini. Dia ulang lagi di ayat 22. Cepatlah, larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Tapi orang ini meremehkan, dia pikir ini ancaman main-main. Suruh lari, mai tua jalan. Suruh jangan menoleh, dia menoleh. Dia hanya start awalnya bagus, tapi ujung-ujungnya hancur saudara-saudara. Start awal sudah oke, sudah ikut lari. Tapi lama-lama dia jalan, bahkan dia menoleh lagi. 26. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya, menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Iya, jadi kekasih-kekasih Tuhan, jangan coba-coba remehkan firman Tuhan. Amsal 13 ayat 13. Ayat itu mengingatkan kita semua. Sama-sama baca jemaat. 1, 2, 3. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah, akan menerima balasan. Yang lebih tajam lagi. Amsal 19 ayat 16. 1, 2, 3. Siapa berpegang pada perintah, memelihara nyawanya. Tetapi siapa yang menghina firman akan mati. Saya sudah lihat ini ulang-ulang. Tuhan tunjukkan langsung dalam pengalaman pelayanan saya. Saya lagi khotbah, satu pejabat buka ini video di handphone. Baribut setengah mati. Tidak langgar 1 minggu, 2 minggu. Putus napas. Jatuh di kamar mandi. Lu hanya berdapat jabatan, lu pun sombong dan firman. Mampus. Mati. Saya ada KKR. Pokoknya ini orang ini memang paling tersuka. Apalagi kalau dengar Mel Atok, dengar GSA, dengar gereja karismatik. Mereka paling tidak suka. Saya khotbah mungkin belum pertengahan. Bangun langsung jalan. Takojo masuk penjara. Ketemu, cium, minta doa. Kasihan orang begini. Kau pikir saya ini omong apa? Saya khotbah, saya punya nenek moyang, punya ayat. Jangan remehkan firman, lu pasti habis. Karena firman bukan hanya isi berkat. Berkat saya tidak usah ajar, semua pasti amin sendiri. Amin, haleluya. Aduh luar biasa. Tak usah minta, suruh amin, langsung amin sendiri. Tapi kalau ada ancaman-ancaman, tolong diperhatikan. Jangan remehkan seperti istri Lot. Suruh lari dia jalan, jangan menoleh dia menoleh, habis. Kalau mau ada kebangunan rohani dalam keluarga, hormat firman, apapun itu. Mau bikin tersinggung sepanjang pengkhotbah tidak melakukannya karena sentimen pribadi. Tapi memang itu ayat mengalir keluar begitu, lebih baik terima. Cepat lambat kau kena. Jangan percaya ajaran-ajaran sesat bilang, jangan omong-omong neraka. Loh, kenapa jangan omong neraka? Yesus omong neraka, nabi-nabi omong neraka. Kau bawa kaum pemahaman sendok patah di sini. Jangan omong neraka, bagaimana? Neraka ada. Jangan omong malapetaka, bagaimana? Malapetaka ada. Mati, menghina firman, mati. Agustan, kentutin Alkitab, mati. Ada nonton sana, Agustan. Dulu pengkhotbah. Tahu kenapa? Pindah agama Islam. Kalau kau masuk Islam, belajar Islam saja. Kau jangan hina Alkitab.
Di live, pegang Alkitab, kentut Alkitab, baru bilang, lihat ya, saya mati dalam 1 bulan atau tidak. Awalnya tidak mati, sakit parah. Pas saya di Kalimantan Utara, saya tanggapi dia. Dia bilang, lu bertobat, sudah. Telusupi itu. Bertobat sudah, melawan, putus napas. Dan teman salah satu YouTuber bikin channel, anaknya bilang, terakhir dia mau percaya kembali Yesus. Kok Yesus mau terima? Sorry beta ngomong. Tuhan tuh kesabaran ada batas. Ada orang betul ajak melayani, mau omong, pokoknya omong saya pun nama di belakang-belakang. Ketemu cium, segala macam. Semua mati. Seperti dapat penglihatan, pintu itu ditutup. Menangis, minta buka, Tuhan tidak buka pintu. Sampai dia bilang, Tuhan terlalu tega, Tuhan tidak buka. Ya, saudara yang masih dipanggil, lebih baik datang. Termasuk yang di rumah yang nonton, datang. Kami tidak panggil saudara untuk minta saudara pundoi. Panggil saudara kau cinta Tuhan. Jangan remehkan ancaman-ancaman firman Allah. Saudara-saudara. Raja Yosia ketika dia bikin terobosan. Dia bilang, aduh tolong dulu. Ini kita punya nenek moyang sudah bikin kesalahan. Makanya mereka kena malah petaka semua. Karena anggap remeh firman Allah. 2 Raja-Raja 22 ayat 13. 2 Raja-Raja 22 ayat 13. Pergilah mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi rakyat dan bagi seluruh Yehuda, tentang perkataan kitab yang ditemukan ini. Sebab hebat kehangatan murka Tuhan yang bernyala-nyala terhadap kita. Kenapa hebat murka Tuhan bernyala-nyala terhadap mereka? Oleh karena nenek moyang kita tidak mendengarkan perkataan kitab ini dengan berbuat tepat seperti yang tertulis di dalamnya. Iya, tidak menghormati firman itu bahaya. Tuhan murka. Itu isi hatinya. Dan isi hatinya pasti yang terbaik. Tapi ada juga yang levelnya tuh kepala batu. Omong kosong. Khotbah bilang begini, saya baik-baik saja. Kau tidak baik-baik saja kalau kau kepala batu. Bahkan Tuhan janji orang jadi sebegini. Tuhan tidak mau mengampuni kamu. Mau lihat ayatnya? Mari kita buka. Ulangan pasal 29 mulai ayat 18. Ulangan 29 mulai ayat 18. Sebab itu janganlah di antaramu ada laki-laki atau perempuan, kaum keluarga atau suku yang hatinya pada hari ini berpaling meninggalkan Tuhan Jangan Allah coba-coba tinggalkan Tuhan. untuk pergi berbakti kepada Allah bangsa-bangsa itu. Janganlah di antaramu ada akar yang menghasilkan racun atau ipuh. Iya, itu racun secara rohani. Lalu ayat 19. Tetapi apabila seseorang pada waktu mendengar perkataan sumpah serapah ini, menyangka dirinya tetap diberkati. Menyangka dirinya tetap diberkati. Kok kau khotbah, saya pun proyek jalan terus kok. Saya punya koneksi bisnis jalan terus kok. Income masih masuk lancar kok. Kau ngomong bilang hukum apa? Saya tidak tahu gereja, saya ada perempuan simpanan. Saya ada bikin aneh-aneh di luar sana. Baik-baik saja tuh. Pendeta omong kosong. Kau berani omong begitu? Nanti lu lihat, lu yang benar, tak usah saya. Kau yang benar atau firman yang benar? Jangan omong saya deh, saya cuma omong firman masalahnya. Tetapi apabila seorang pada waktu mendengar perkataan sumpah serapah ini, menyangka dirinya tetap diberkati dengan berkata, aku akan selamat walaupun aku berlaku degil. Dengan demikian, dilenyapkan baik tanah yang kegenangan maupun yang kekeringan. 20 Tuhan bilang apa? Maka Tuhan tidak akan mau mengampuni orang itu. Tuhan yang bilang, kalau dia yang tidak mengampuni, siapa mau paksa? Kalau dia bilang saya ampuni. Tapi yang model begini, anggap remeh ancaman-ancaman firman Allah. Saya tidak akan ampuni kau, saya hapus namamu dari kolong langit. Terus. Tetapi murka dan cemburu Tuhan akan menyala atasnya pada waktu itu. Ya. Segenap sumpah serapah yang tertulis dalam kitab ini akan menghinggapi dia. Sumpah serapah itu Tuhan yang bilang, bukan saya yang bilang. Akan kena di kau. Jadi jangan anggap enteng itu ancaman-ancaman yang ditandai dengan kata sumpah serapah. Itu ancaman. Terus? Dan Tuhan akan menghapuskan namanya dari kolong langit. Iya, saudara-saudara. Makanya termaksud kami pendeta-pendeta, ajar firman, ajar betul. Tuhan bilang ya, kita bilang ya. Tuhan bilang tidak, kita bilang tidak. Tuhan bilang putih, kita bilang putih. Tuhan bilang hitam, kita bilang hitam. Jangan coba-coba kompromi-kompromi. Hanya jaga kan ada jemaat penyumbang di sini. Sering sumbang banyak. Jadi wah pendeta mulai khotbah bikin manis-manis. Pendeta busuk.
pendeta cari mati. Saya tidak mau cari mati. Saya mau cari hidup. Ancamannya serius. Tuhan jangan coba-coba tambahi ayat. Jangan coba-coba kurangi ayat. Kalau kau tambahi, semua malapetaka itu saya taruh di kau. Kau kurangi, saya cabut kau dari pohon kehidupan. Wahyu 22:18. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, Amin. maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Itu tidak main-main. 19. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Jadi tidak ada main-main, saudara. Jadi ini perlu diperhatikan ya. Bapak Ibu yang mau ikut Tuhan, ikut sungguh-sungguh. Jangan menoleh ke belakang seperti istri Lot. Anggap remeh sekali. Apalagi saudara yang pernah janji-janji, menangis. Saudara sakit semua mati, mengemis dan Tuhan Allah. Tuhan Allah kasih kesempatan hidup, baru kau lupa. Ingat Tuhan kita hidup, firman-Nya tidak berubah. Firman-Nya tidak berubah. Jangan kau sudah kena, saya berdosa loh kalau saya tidak omong sekarang. Ingat janji-janjimu waktu kamu susah, dililit hutang, dililit masalah. Berdoa, Tuhan kasih jalan terbuka. Jalan terbuka bukan jadi jalan ke surga, dia jalan ke neraka. Bahaya sekali orang begini. Bertobat. Yesus bilang siapa siap membajak tapi menoleh ke belakang, dia tidak layak bagi kerajaan Allah. Lukas pasal 9 ayat 62. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Siap melayani, sudah bilang mau ikut Tuhan, tapi masih seperti istri Lot, mau korek-korek yang di belakang, kau habis nanti. Itu ancaman. Jadi sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Sekali maju tetap maju. Sekali bertobat tetap bertobat. Tuhan pasti tolong kita. Roh Kudus bantu kita. Dan kita akan rasakan satu kepuasan secara rohani. Indah sekali. Beda sama kepuasan jasmani. Kepuasan nonton bioskop. Kepuasan nonton MotoGP di Mandalika. Beda sama kepuasan dari Roh Kudus. Beda. Maka dari itu, jemaat yang diberkati Tuhan, jangan coba-coba meremehkan ancaman firman Tuhan. Yang terakhir, sangatlah penting, yang terakhir, yang kita tepati, sangatlah penting menjaga hati kita semua dengan segala kewaspadaan. Ini kalimat familiar ya. Ini memang terambil biasanya di Amsal 4 ayat 23. Di mana ayat itu berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kalau jaga hati baik-baik, kehidupan yang keluar itu kehidupan yang memuliakan Allah. Sebaliknya kalau tidak jaga, yang keluar itu sampah rohani semua. Seperti Markus 7:21 yang sering saya tampilkan. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan. Terus 22. Persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Banyak sekali daftar kebejatan di situ ya, termasuk serakah, tamak. Lot itu tamak loh. Dia tidak jaga hati. Waktu ada konflik antara gembala-gembala Lot dan gembala-gembala Abram di Kejadian 13, Bapak Ibu boleh baca dari ayat 1 sampai seterusnya. Akhirnya Abraham nih bijak. Ya sudah Lot, kita pisah aja daripada pertengkaran. Kau ke kanan, aku ke kiri dan seterusnya. Maka yang terjadi adalah Lot melihat Sodom dan Gomora dan menjatuhkan pilihan di situ. Kenapa dia menjatuhkan pilihan di situ? Itu sangat menguntungkan. Makanya di ayat yang ke-10 dari Kejadian 13 dicatat demikian. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah
bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, Iya. seperti taman Tuhan, Wow. seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Iya, Mesir sampai Zoar waktu itu terlalu subur. Dan Lot pernah dibawa ke Mesir. Jadi dia sudah lihat-lihat Mesir. Sampai ke Sodom dan Gomora. Dia bilang, aduh ini yang paling cocok. Terus Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Lot sudah tahu ini daerah-daerah yang sangat jahat. Tapi tidak apa-apa. Mau jahat-jahat yang penting untung. Kira-kira begitu. Dan ini berbahaya sekali. Hati tidak dijaga. 11. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. 12. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Terus Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. ini yang membuat kemudian Petrus mencatat Lot tersiksa. Dia tidak peduli mau tersiksa. Tapi ini masalah subur. Ini masalah kita panen materi banyak di sana. Adakah orang di ruangan ini atau yang ikut khotbah ini saudara begitu? Hanya demi uang saudara rela hilang damai sejahtera. Rela korban jam ibadah. Rela korban jam baca Alkitab. Rela komitmenmu melayani menjadi hancur. Yang penting uang. Kamu mirip Lot dan keluarganya. Kamu tidak jaga hati dengan segala kewaspadaan. Tidak bisa dihindari bahwa pilihan Lot ini berbahaya. Kenapa Tuhan izinkan? Biar supaya Lot rasa bahwa pilihanmu itu berbahaya. Itu seperti anak bungsu dalam Lukas 15 minta warisan. Ya udah Bapak kasih. Setelah kasih dia pergi jauh, berfoya-foya, senang-senang sampai harta habis, sampai mau makan makanan babi. Biar kau rasa. Tapi untung masih ada kesempatan kembali. Untung masih ada kesempatan bertobat. Tapi tak terhindarkan salah bergaul itu Bapak Ibu. Tidak jaga hati, tidak jaga hidup. Pasti tambah rusak. Walaupun dikatakan Lot orang benar. Tapi kalau Bapak Ibu baca kejatuhannya luar biasa. Waktu itu malaikat-malaikat datang dalam rupa laki-laki. Lalu orang-orang Sodom mau berhubungan dengan mereka. Laki-laki dengan laki-laki. Homo. Lalu Lot itu mau mengatasi kejahatan ini. Lot pakai kejahatan. Caranya bagaimana? Lot suruh mereka perkosa di anak perempuan 2. Anda bayangkan. Mengatasi kejahatan pakai kejahatan. Karena sudah masuk di daerah yang kacau balau. Coba buka di Kejadian 19 ayat 8. Kejadian 19 ayat 8. Kamu tahu aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Iya. Baiklah mereka aku bawa keluar kepadamu. Perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini. Sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku. Iya, dia mau pangkas kejahatan tapi pakai kejahatan. Ini pasti tertular dari gaya hidup Sodom dan Gomora. Sudah begitu lagi anak perempuannya pacaran dengan siapa? Mau menikah dengan siapa? Orang-orang Sodom yang sangat meremehkan firman. Ini kelihatan di ayat 14. Ketika Lot mau nasihat calon menantunya olok dia kembali. Perhatikan. Keluarlah Lot lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan, katanya, bangunlah, keluarlah dari tempat ini sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Iya, Anda bayangkan. Akhirnya habis tuh dibakar api. Ini ketinggalan. Tapi lihat, anaknya bagaimana? Anaknya tambah rusak. Kedua anaknya itu kasih mabok papanya, lalu tidur dengan papanya. Mereka dapat anak dari papanya, yaitu Moab dan Amon. Lihat ayat 30. Inilah pengaruh kalau salah bergaul, tidak jaga hati, habis. Pergilah Lot dari Zoar dan ia menetap bersama-sama dengan kedua anaknya perempuan di pegunungan. Sebab ia tidak berani tinggal di Zoar, maka diamlah ia dalam suatu gua beserta kedua anaknya. Ide kekafiran, ide kenajisan mulai muncul di anak-anak ini. Pasti ini hasil tinggal terlalu lama di Sodom. Hanya gara-gara mau cari untung, anak punya moral rusak. Perhatikan. Kata kakaknya kepada adiknya, ayah kita telah tua dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita, seperti kebiasaan seluruh bumi. 32. Marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Iya, malam pertama kakak, malam kedua adik. 33. Pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya. Dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. 34.
Keesokan harinya berkatalah kakaknya kepada adiknya, tadi malam aku telah tidur dengan ayah. Baiklah, malam ini juga kita beri dia minum anggur. Masuklah engkau untuk tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. 35. Demikianlah juga pada malam itu, mereka memberi ayah mereka minum anggur. Lalu bangunlah yang lebih muda untuk tidur dengan ayahnya. Dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Kalau saudara baca terus sampai ayat 38, mereka melahirkan anak Amon, Moab. Makanya kenapa di kemudian hari Tuhan bilang keturunan Moab, Amon jangan masuk bait Allah. Itu pembahasan khusus lagi. Tetapi maksud saya adalah ini nih, saudara tolong cek dulu keluarga. Bangun komunikasi dengan anak-anak dulu, cek dulu baik-baik. Jangan pikir anak-anak Anda baik-baik terus. Saya punya kenalan, minta waktu, saya bicara sama anaknya. Anaknya tidak mau bicara sama papa mamanya. Bukan tidak mau, tapi mungkin dengan pendeta dia agak terbuka. Masuk kamar, kita dua kunci kamar. Laki-laki tampan, keren, pintar. Baru mau omong mata sudah berkaca-kaca, pegang cincin. Gosok-gosok begini. Dia bilang, tapi om tolong ya jangan kasih tahu papa mama. Iya, ini memang saya tidak kasih tahu. Karena kasus begini saya hadapi banyak. Ini salah satu. Saya hanya bagi saja pengalaman ini. Iya, bagaimana? Om, saya ini pacaran dengan pramugara. Salah satu maskapai. Laki-laki pacaran dengan laki-laki. Saya sudah coba pacaran dengan perempuan. Tapi tidak bisa. Papanya tidak tahu. Kemudian kami layani dia. Saya kasih tahu, Tuhan mengasih, kamu tahu ini salah tidak? Saya tahu salah. Tapi memang ada dorongan dari dalam. Iya, kita semua ada dosa. Pasti ada dorongan. Kita haruslah doa pelepasan. Ini cincin. Ternyata cincin kayak cincin tunangan begitu. Dia abang pesawat. Dia bilang, sudah lu putus. Ini saya mau curhat sama om nih karena saya pasti putus. Saya mau cari perempuan. Aduh, saya senang sekali kita dua berdoa, Tuhan lawat dia. Sekarang komunikasi tetap lancar. Dia bilang aman. Saya pasti dengan perempuan. Papanya tidak tahu. Terlalu sibuk cari uang. Tolong cerita-cerita dengan anak dulu. Tolong dengar curahan hatinya dulu. Sibuk cari uang, tidak ada quality time. Bagaimana? Harus ada quality time. Yang lain lagi curhat di kami berdua lagi. Papa mamanya juga tidak tahu. Sudah diambang perceraian ini. Aduh, jadi kita harus bantu, kita konseling, kita doa. Karena papa mama sibuk sekali. Tidak pikir-pikir bawa anak ke daerah mana. Hanya karena pikir di sini prospek bagus. Income iya, tapi moral anak-anak kita. Kita bicara tentang kebangunan rohani, bukan kebejatan moral. Target kita rohani dibangun. Karena setan sedang serang gila-gilaan. Jadi kesimpulannya apa? Semua mereka, kebanyakan, mereka sudah lari dari Sodom dan Gomora. Berusaha keluar dari Sodom dan Gomora. Tapi Sodom dan Gomora tidak keluar dari mereka. Mudah tinggalkan tempat, tapi pengaruh tidak mudah. Itu hanya bisa ketika Anda datang di kaki Tuhan. Itu hanya bisa ketika Anda dengar firman Allah. Karena Yohanes 15 ayat 3, Tuhan Yesus mengatakan apa? Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Mungkin di hati pikiran kita nih ada pengaruh-pengaruh Sodom. Mungkin ada yang 75%, 50%, 25%, 30, 15, 10. Tolong dengar firman. Kita semua kan suka keluar dari kehidupan lama kita toh. Tapi itu kehidupan lama suka keluar dari kita atau belum? Mari terus datang kepada Tuhan. Terus suka firman Allah. Terus suka ibadah. Terus suka melayani. Terus suka bersaksi. Kita akan lihat Tuhan bela kita. Saya selesai. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan.